Halo Kiteler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Sebelumnya aku kasih peringatan dulu bahwa video ini bakal lama karena aku gabungin dua video jadi satu. Tapi yang video kedua itu cuma sebentar kok, soalnya mainnya rally, kita ngabisin jam sewa hanya beberapa menit. Alasan aku gabungin karena sesuai dengan topik video ini ya, yaitu mengenai perbedaan hitungan skor pindah bola, jadi sistem yang lama dengan sistem yang baru yaitu rally point. Sekaligus karena lawan kita adalah Andi dan Ricci, nanti di video kedua aku juga lawan Andi dan Ricci, tapi aku partnernya beda. Kalau yang di sini kan sama Stanley, yang berikutnya nanti sama Willy. Baiklah pemirsa, pemirsa. Mungkin kalian udah pernah tahu ya, sistem badminton itu kan udah beberapa kali ganti ya hitungan skornya. Kalau hitungan yang lama itu zamannya Rudi Hartono, itu main pakai sistem pindah bola. Jadi supaya kita dapat poin itu harus merebut bola dulu dari lawan. Dan kalau main ganda gini ya, itu berarti kita harus merebut bola, jadi lawan itu harus mati 2 kali baru bola itu pindah ke kita. Kalau bolanya udah di kita, maksudnya kita itu yang serve, nanti kalau kita dapetin poin jadi lawan itu mati ya, itu baru kita nambah poinnya, nambah 1. Nanti kalau kita gagal masih ada backup, yaitu partner kita yang servis. Kalau partner kita gagal servis atau lawan berhasil mematikan kita, bola kita, jadi bolanya pindah dulu, nggak langsung poin. Makanya sistem kayak gitu itu agak lama dan menguras tenaga sih. Tapi ada keunggulannya juga sih. Makanya pemain-pemain yang senior, om-om atau bapak-bapak itu biasanya nggak mau main rally, karena main yang sistem pindah bola ini itu aku rasa lebih santai, cuman makan waktu lebih lama. Santainya itu bagaimana? Karena kita ini nggak dipacu untuk cepet main cepet gitu. Jadi kadang-kadang kalau bola di kita bisa main santai, karena toh kalau kita mati juga bolanya masih pindah, nggak langsung poin. Makanya bisa ya agak santai kalau bolanya udah di kita. Kecuali kalau poin-poin yang hampir habis ya. Jadi kalau main sistem yang lama gini itu gamenya itu di poin 15. Tapi kalau kita main di sini untuk menghindari jus ya atau perpanjangan skor, kalau skornya imbang kan 14-14 itu kan mesti nambah lagi. Nah, untuk menghindari itu kita biasanya main langsung game 30. Udah nggak pakai jus-jusan lagi. Sebenarnya kalau sistem yang ini pindah bola, kalau lawan kita itu imbang, itu jadi agak berat kalau kita untuk dapetin poin. Misalkan, walaupun misalkan gini ya, aku dan Stanley kekuatannya sama dengan Ricci dan Andi, itu pindah terus nggak ada yang poin. Atau misalkan sama-sama nggak bisa main, jadi pihak A sama pihak B sama-sama nggak bisa main, tambah lama lagi. Makanya kalau di grup badminton yang isinya banyak yang pemain pelajaran, mending kalian itu pakai sistem rally. Kalau pakai sistem pindah bola nggak selesai-selesai, nanti kasihan teman-teman lain yang pada nunggu pingin main. Kalian tahu nggak zamannya
Taufik Hidayat itu sempat poinnya itu beda, nggak langsung. Kalau pindah bola itu kan ada game pertama, game kedua, nanti kalau berimbang skornya itu ada game ketiga atau babak rubber set atau penentuan ya, kayak rally yang sekarang ini. Tapi sempat ada perbedaan sewaktu zamannya Taufik Hidayat itu main cuma skornya itu 7, tapi ada 5 game tetap pakai pindah bola ya, tapi skornya itu maksimal cuma 7, kecuali ada jus ya. Kalau jus 6 sama, nanti terakhir yang menang yang skornya 8. Lalu yang setahu kita ya terakhir tuh rally point yang seperti sekarang ini kita lihat di TV. Cuman kalau kelas social player gini ya, ini kan main for fun, itu mau pakai sistem lama sistem baru terserah, mau gamenya berapa terserah, itu disesuaikan sama anggota yang datang. Kalau yang main datang ada belasan orang biar cepet, tapi mau pakai sistem pindah bola biasanya kita ngalahin cuman nggak sampai full 30 gamenya, tapi cuman 24 atau 25 gitu. Tergantung ini sih jam sewa dan banyaknya orang. Nah, dibandingkan dengan yang rally point, misalkan yang main tuh tim A sama tim B ya. Yang tim A ini levelnya itu lumayan tinggi, terus yang B itu mainnya biasa-biasa, tapi bukan nggak bisa main sama sekali ya. Itu ada kemungkinan besar tim B bisa menang. Karena ketika tim A banyak melakukan error atau mati-mati sendiri, itu berarti poin buat tim B. Berarti sebenarnya kalau tim A ini mainnya jelek, setiap kali nyangkut out dan sebagainya, tim B nggak ngapa-ngapain dapat poin. Itulah ya nggak enaknya, kalau menurutku nggak enaknya main rally itu kayak gitu, karena kita kan nggak bisa prediksi main kita itu baik apa enggak, karena ada beberapa faktor, misalkan kita satu lagi cedera, atau kedua kondisi lapangan dan kondisi shuttlecock ya. Dan kalau waktu hari itu kita mainnya jelek, jadi cepet kalah gitu karena pakai rally point. Aku di sini main sama Stanley ini sebenarnya ya bagus sih mainnya. Cuman pada hari ini entah kenapa aku dan Stanley sering melakukan error. Jadi walaupun pindah bola tetap kita itu bakalan kalah. Ini aku bocorin ya. Jadi di game ini aku sama Stanley itu nanti kalah. Kalau aku pribadi mau main pakai pindah bola atau main rally sih nggak masalah. Dua-dua bisa. Cuman kalau aku main rally dan kepingin menang ya, itu aku harus konsentrasinya lebih. Jadi dan lebih hati-hati sih, kalau bisa jangan error sekalipun. Tapi kalau main pindah bola itu aku mainnya lebih santai. Itu karena aku ini kan udah nggak ikut klub, nggak trainingan ya, jadi nggak setiap hari main. Makanya kalau kita datang apalagi baru main itu pasti sering melakukan error-error. Jadi buat yang mainnya nggak perfect karena kurang latihan, lebih cocok pakai pindah bola. Kalau teman-teman ada yang nonton dan kebetulan kenal aku dan Stanley, itu kalau di atas kertas kemungkinan kita skornya atau levelnya itu lebih tinggi daripada Andi dan Richie, karena Richie juga jarang main dan Andi ini kan masih belajaran ya, jadi dia masih les di coach ini, harusnya levelnya itu nggak seberapa dibandingkan Stanley dan aku. Tapi kenapa kok kita bisa kalah?
Ya malu sih karena kita sebenarnya levelnya lebih tinggi kok kalah gitu. Yang pertama ya hari ini mainnya Andi itu bagus. Terus yang kedua Richie itu mainnya suka kasih drop shot tiba-tiba dan biasanya aku mengandalkan pemain yang lebih muda yaitu Stanley untuk rajin ngambil bola. Tapi mungkin hari ini Stanley itu juga udah capek ya karena tadi udah main kaosnya aja udah basah kuyup kayak gitu. Jadi mungkin udah capek. Terus kalau biasanya Stanley sama aku partneran tuh biasanya Stanley itu mainnya smash-smash keras dari belakang dan aku yang biasa kan pemain depan jaga di depan. Tapi kali ini Stanley lebih sering placing-placing. Ya nggak apa-apa, kalah atau menang itu udah biasa kalau dalam permainan. Yang pasti walaupun kita menang ataupun kalah, pasti ada pembelajaran buat kita. Kalaupun nggak belajar skill-skill yang baru, tetap belajar untuk bersabar. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Selain dua sistem yang umum ini antara rally point dan pindah bola, apakah ada kedepannya ada perubahan lagi? Kayaknya sih ada karena sempat baca-baca kayaknya dari Indonesia usul ke BWF kalau mau dibikin 5 game lagi tapi rally point cuman game 11. Terus kenapa sih kok sering ganti-ganti? Karena itu ya karena ada sisi komersialnya. Jadi kalau kita lihat di televisi terus tengah-tengah mereka main ada iklan. Terus udah gitu iklannya lama lagi. Jadi kan kita kalau nggak lihat live, nggak nonton live jadi ketinggalan. Dan sementara ini kan waktu mereka istirahat cuma interval waktu poinnya 11 itu pun cuma beberapa menit ya. Dan diharapkan kalau 5 game itu berarti kan lebih banyak jeda. Jadi iklannya lebih banyak juga. Mereka pasti punya banyak pendapatan dari situ yang menyelenggarakan ini. Terus nanti hadiahnya pasti juga bisa lebih besar. Jadi menyejahterakan atlet. Selain itu kita jadi sering nemui atlet itu cedera karena sistem rally ini ya. Jadi atlet itu kayak maksa banget mainnya. Dan kemungkinan kalau gamenya dibikin 5 itu bakal mengurangi risiko cedera para pemainnya atau atletnya. Karena bisa kadang-kadang kita kan nemui sebenarnya atlet ini masih mampu game pertama aja udah menang banyak, game kedua kok kalah. Mungkin ada kayak permainan waktu game kedua lapangannya nggak enak, udah dilepas aja, kalah-kalahin nggak apa-apa. Nanti yang ketiga kan ada ya spekulasi ya 50-50 karena harus pindah lapangan lagi. Tapi kan udah bisa menghemat energi buat yang menang di game pertama, itu game kedua dikalah-kalahin cuman tinggal
ngocai lawan biar cepet capek aja. Lalu game ketiga dia mulai on lagi, mulai fokus lagi. Nah kalau gamenya ada 5 berarti para coachnya itu bisa mainin strategi lebih banyak kan. Kalau kita bandingkan dengan tenis, itu kenapa kok kelihatannya sponsornya tenis tuh lebih gede-gede, dan kalau pertandingan tuh kayak lebih mewah gitu daripada badminton. Nah kemungkinan BWF tuh ganti sistem itu karena mau saingan sama asosiasi tenis, jadi rebutan sponsor. Kalau kita yang jalani main pindah bola game 15 tuh ya main santai ya, enak-enak aja. Tapi kalau yang nonton nih loh kan, yang nonton kepingin main kok nunggu kok lama banget, ini nggak selesai-selesai, terus udah gitu pindah bola terus. Nah kita aja yang main kayak gini gregeten gitu, apalagi para sponsor yang mungkin nggak suka sama badminton tapi karena bisnis jadi kepingin ngasih sponsor gitu. Cuman kan bisnismen pasti ngelihat ini ya, potensi dia ngeluarin uang itu buat apa. Kalau yang nonton sebentar terus wah ini gamenya nggak menarik terus pulang ya, kalau nonton di ini ya, kalau nonton di stadion terus mereka pulang ya nggak apa-apa karena udah bayar. Tapi kalau di televisi nontonnya mereka merasa oh gamenya terlalu lama, terus nggak mau lihat TV atau TV-nya dimatiin, jadi nggak lihat iklan. Itu kan ada surveinya ya. Jadi kalau bosen TV-nya dimatiin, iklannya nggak ada yang nonton, ya otomatis sponsornya juga mikir 2 kali kalau mau ngasih sponsor, karena nanti ya iklannya dia nggak ada yang nonton. Jangankan bisnismen, kalau aku sendiri ngelihat pertandingan badminton siaran ulang gitu ya, siapa lawan siapa cuman kepingin tahu aja mainnya seperti apa sih. Kayak yang barusan ini Naraoka sama si Yuki ya aku main itu, kelihatannya game pertama itu seru, terus kedua kan udah gak seberapa seru gitu, soalnya Naraoka matian. Terus jadinya aku cepet-cepetin, kalau lihat siaran ulangnya itu aku cepet-cepetin, terus tinggal 2 skor terakhir di game ketiga aku lihat oh ternyata kalah, ya udah. Nah kayak gitu. Kalau kita lihat main mereka itu nggak menarik itu kan pasti udah ditinggalin. Tapi kalau gamenya mungkin ada lebih dari 3, sepertinya jadi main kayak mental sama strategi. Aku lebih suka kayak gitu sih daripada main adu kekuatan fisik dan adu level bermain. Kalau level pemainnya itu yang number 1, terus siapapun yang lawannya itu kalah, itu malah jadi nggak seberapa menarik menurutku. Karena kita lihat ini lawan ini, terus itu udah pasti menang, kayak Excelsen, oh pasti Excelsen udah menang, jadi nggak ada yang nonton. Maksudnya ya mungkin sekedar nonton gitu, tapi nggak ini ya, kurang greget sih menurutku. Tapi kalau ada gamenya lebih banyak, 5 game gitu, mungkin aku lebih tertarik buat nonton. Karena kan nggak bisa ditebak ya, mungkin ini game pertama Excelsen menang, game kedua menang, terus ketiga kalah, terus keempat, nah ini kan kita lihat menang atau enggak gitu.
nanti Exhaustion kalah lagi. Berarti yang nonton itu tetap bela-belain nonton sampai game kelima. Jadi lebih menarik sih menurutku. Jadi menurutku itu perbedaan sistem yang lama itu kan durasinya lama, dan kita benar-benar bisa tahu gitu siapa yang lebih unggul dan siapa yang nggak unggul, karena pindah bola, terus durasinya lumayan lama, terus kan strateginya itu juga ada gitu. Cuman ya itu tadi kelemahannya durasinya lama. Tapi kalau dibikin rally terus sebentar tapi cuma 5 kali, nah itu lamanya dapat, terus strategi-strateginya juga diterapkan. Jadi menurutku sih lebih fair daripada game rally yang sekarang. Kalau di grupku satunya sih kita nggak punya rubber set, jarang sekali kita main rubber set. Jadi walaupun main rally tetap game pertama menang, game kedua kalau kalah ya udah. Tapi tetap main rally, walaupun anggotanya yang datang banyak, tetap main rally. Apa yang kita rasakan kalau kita main pindah bola, dan apa yang kita rasakan kalau kita main rally? Kalau aku sendiri waktu main pindah bola, ketika lawan kita itu mainnya gak seberapa bagus, ya aku merasa enjoy untuk bermain dengan sistem yang seperti itu. Tapi kalau mainnya bagus dan kita poinnya itu dempetan ya, jadi selisihnya itu nggak banyak, aku merasa ketegangan atau tension permainannya itu ada di poin-poin akhir, di 10 ke atas. Tapi kalau lawanku itu levelnya lebih tinggi dari aku dan aku kalah poin, itu aku merasa ada tertantang dan merasa aku masih bisa mengejar karena kita mainnya pindah bola. Tinggal kita lebih siap dan lebih niat aja mainnya. Tapi lain lagi kalau sama sistem rally ya. Kalau sistem rally itu ketika lawan kita itu nggak punya error sama sekali dan level mainnya itu bagus banget, kita itu udah nggak punya harapan. Kalau biasanya aku yang mainnya itu aku udah nggak punya harapan untuk menang, cuman ngandelin kesalahannya lawan kita aja. Apalagi kalau partnerku juga nggak bisa diajak kompromi, jadi nggak cocok. Kadang-kadang kalau lawan kita itu bagus mainnya, terus kita kan juga kepingin menang ya. Terus ketika partner kita itu banyak melakukan kesalahan, kita jadi kepingin untuk cover, tapi malah tambah buruk nanti permainan kita. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau pasangannya solid, kita masih bisa ngejar sih. Tapi kalau udah mikirnya kayak gitu, mainnya jadi sendiri-sendiri terus nggak sinkron. Kayak misalkan aku udah ada chance untuk menang ya, untuk ngejar, itu kan ada momen-momen tertentu yang ada waktunya kita ngejar, itu kan ada toh. Atlet-atlet kan juga punya momen seperti itu, jadi sewaktu nambah itu nambahnya cepet gitu. Nah ketika aku mainnya itu udah cepet mainnya, terus nambahnya juga cepet, tapi ke partnerku terus mainnya dilambatin, jadi ketika dia harusnya nyemes malah dikasih dropset, itu jadi bikin aku sendiri jadi frustasi gitu. Tambah nggak bisa menang kalau kayak gitu, jadi kita harus sinkron. Kalau kita lihat partner kita nyerang ya kita serang juga, jangan main-mainin lagi. Lalu kalau partner kita levelnya berimbang, itu aku agak khawatir kalau main rally. Kita masih main ini ya,
lebih hati-hati biar nggak kalah, soalnya nambahnya itu cepet. Kalau misalkan lawan kita kosong terus kita 5, tahu-tahu kalau mereka dapat poin dan kita banyak melakukan kesalahan, tahu-tahu udah sama aja 5-5. Lalu kalau level mainnya itu di bawahku, biasanya aku lebih banyak variasi main-main, eksperimen pukulan-pukulan yang aneh-aneh. Dan kalaupun kalah itu aku nggak merasa sedih sih, tapi memang ya ketawa-ketawa aja soalnya mainnya rally. Menurutku mainnya rally itu kayak untung-untungan sih, jadi bukan karena kalau kalah itu berarti kita itu nggak bisa main, atau kalau menang itu berarti kita lebih unggul, tuh enggak sih. Kalau main rally itu lebih kayak untung-untungan. Kadang-kadang kan kita pada hari tertentu itu mainnya jelek ya, sedangkan kalau rally kan udah error dikit lawannya dapat poin, dan yang duluan dapat 21, atau kalau jus terus ya sampai 30, yang duluan dapat 30 dia yang menang. Padahal itu kan faktor laki aja ya, kalau misalnya berimbang kayak gitu. Tapi kalau mainnya itu sistem pindah bola, aku rasa itu lebih fair sih. Jadi kita bisa tahu kekuatan atau kelemahan kita itu seberapa banyak. Bedanya itu dilihat dari poin, yang selisih poinnya. Kalau single bagaimana? Kalau main pindah bola single itu aku pernah ngerasain waktu zaman-zaman ikut klub, ya capek sih. Kalau single rally itu lebih nggak capek. Jadi sistem pindah bola itu lebih menolong kalau buat main double. Tapi kalau buat main single lebih enak main pakai sistem rally. Oke, ini udah berakhir ya. Ini yang kedua aku kalah. Ya pertama juga kalah sih, tapi yang pertama itu kalah 1 poin, terus poinnya lanjut, akhirnya sampai kedua kalah. Nah, kita di sini juga lawan Richie dan Andi. Aku panteran ganti sama Willy, dan di game ini nanti aku yang menang walaupun cuma 1 game ya. Kalau di atas kertas Willy ini sebenarnya levelnya masih di bawahnya Stanley, dan lawan kita kan ya sama toh. Cuman kenapa kok kita bisa menang? Padahal Willy juga sistem strategi atau formasinya masih belum benar juga. Ketika aku nyemes dari belakang, dia juga di tengah-tengah itu nggak pas di tengah. Terus kalau ada bola di depannya aku nyemes, dia juga nggak ngambil. Harusnya kan dia yang ngambil, kalau nurut peraturan basic ya. Nah, aku rasa kemenangan kita itu karena sistemnya. Sistem point rally ini lebih in favor kalau ada pemain yang lemah. Plus lawan kita yang dari tadi juga sering melakukan kesalahan. Tapi kan tadi kalau melakukan kesalahan sewaktu pegang bola itu kan nggak apa-apa, jadi cuman pindah bola aja. Sedangkan di sini kan seringkali Richie itu bolanya nyangkut atau keluar ya, itu langsung poin buat kita, jadi kita diuntungkan dengan itu. Sementara aku dan Willy ini kan mainnya santai, cuman muter-muterin bola, dan itu pokoknya nggak nyangkut, nggak out, itu nggak apa-apa, pokoknya kembali terus, berarti kita bisa menang. Dan kalau aku analisa di permainan ini, Willy penempatan bolanya itu lebih challenging buat lawan daripada bola-bolanya Stanley. Kalau bola-bolanya Stanley tadi kan sering drop shot terus nyangkut, atau
Kalau nyemes ya nyemes lurus-lurus, kalau defense lawannya itu bagus ya dikembalikan terus. Cuman kalau Willy ini nempatinnya di ruangan yang kosong. Seperti yang aku tadi bilang sih, kalau main rally itu kita mainnya untung-untungan. Tapi terlepas dari itu, mungkin Andi udah capek, jadi udah nggak seberapa niat main lagi. Sama Ricci juga mainnya nggak langsung kill kalau ada bola nanggung gitu. Kalau aku sendiri sih, ketika lawan kita mainnya males, aku sendiri juga kadang ikut terpengaruh males gitu. Kecuali kalau lawannya provokatif, walaupun gak seberapa bisa tapi provokatif, suka bangga-bangga ketika kita gak bisa dapat poin atau gagal mengembalikan, itu aku lebih terpacu. Tapi kalau mau main cepat sekalian, main cepat sekalian sampai akhir, sampai selesai. Ya entah kenapa kalau aku mainnya santai itu malah lebih banyak error. Tapi kalau mainnya cepat, mungkin karena dulu bawaan dari klub ya, mainnya cepat itu lebih bagus sih mainnya daripada kalau main nyantai. Tapi karena udah tua jadi sekarang aku mengurangi untuk main cepat. Karena beberapa kali ini selain karena bauku cedera, juga pinggang bagian bawah itu kemarin habis jongkok-jongkok terus sakit. Dan kalau udah tua itu nggak cepet sembuh. Kalau anak muda sakit sehari ini sakit, besoknya udah sembuh. Tapi kalau udah tua itu bisa sampai 2 mingguan baru sembuh. Dan aku bahu ini juga masih belum sembuh padahal udah hampir 2 bulan. Nah di sini kalian kan lihat bola-bolanya Willy itu yang jauh atau yang menyulitkan lawan. Dan di situ aku juga cocok sih sama Willy sebenarnya, karena aku mainnya juga kayak Willy, lebih banyak ke blessing daripada main keras. Anak-anak itu, padahal yang anak-anak muda itu senengnya kan main keras, tapi nyemes-nyemesnya cuma ke arah tengah-tengah aja. Dan aku lebih banyak kasih blessing ke daerah yang pojokan-pojokan. Kalau main rally strateginya ya kita tempatin di posisi yang lawan kita itu minus atau kesulitan di situ. Kayak Andi tadi dikasih backhand kan mati, ya kita perbanyak aja ke daerah yang lawan itu sering mati. Lalu kalau kita lihat lawan kita udah capek, ya kita kasih ke tempat-tempat yang jauh dari jangkauannya lawan. Pokok intinya itu ketika lawan dapat bola, kita tekan terus ke daerah yang menyulitkan lawan. Karena ketika lawannya gagal, nanti kita pasti dapat poin karena kan rally poin. Tapi kalau kita main sistem pindah bola, kita harusnya menempatkan bola ke tempat-tempat yang sekiranya mengembalikan mereka, pengembaliannya itu mudah kita kembalikan balik gitu. Misalkan gini, kita tahu kalau di daerah backhand itu lawan kita mati, tapi kalau kita dari sisi yang jauh, misalkan kita di kiri terus kasih backhand ke kanan jauh, dimana kita sendiri nanti juga bakal keteteran ketika lawan berhasil mengembalikan tapi net. Terus kita kan jadi lari-lari jauh ke sana. Itu gak efektif karena permainannya itu lama. Nanti kita capek sendiri kalau mainnya itu kayak gitu. Jadi walaupun gak seberapa menantang lawan ya, jadi gak seberapa menyulitkan lawan, gak apa-apa asal kita tempatkan di
tempat yang sekiranya kalau lawan mengembalikan tuh kita masih bisa ambil, dan ngambilnya itu nggak terlalu payah-payah amat, nggak terlalu banyak lari-lari. Kalau aku misalkan jaga belakang terus kasih lob ke lurus atau ke silang, lob silang. Nah kalau aku kasih lob silang nanti kan dikembalikannya sama lawan tuh lurus. Aku harus lari-lari ke lurusannya. Itu menurutku nggak efektif kalau kita udah capek. Kok capek? Capek. Kalau kita di awal-awal game mau main kayak gitu gak apa-apa. Tapi kalau gamenya udah pindah bola, gamenya udah berlangsung lama, pindah-pindah terus, itu mending kita nggak main kayak gitu, nanti tambah capek. Ini aku bicara bukan selevel atlet ya. Atlet kalau mau main 2 jam juga pasti masih kuat, tapi kalau level-level kita itu pasti nggak kuat karena nggak tahu latihan fisik. Nah kayak di sini ketika ada bola tanggung pun Willy juga nggak langsung lompat untuk ngambil ngemes ya, tapi tinggal jalan santai terus tinggal pakai stick smash. Yaitu namanya strategi hemat energi. Katanya kalau hemat energi itu hemat biaya. Nah ini kan harusnya Willy yang ambil. Kebanyakan hemat energi itu akibatnya kita jadi kurang siap. Tapi kalau kita mainnya cepat, kita capeknya itu nggak terasa karena mainnya niat terus. Ototnya mungkin sama-sama capek, cuman adrenalinnya itu loh, itu yang bikin kita nggak capek. Kalau bicara adrenalin itu kan bicara mengenai sistem kimia dalam tubuh ya. Itu sesuatu yang ya kita jarang perhatikan karena ya kita nggak ngerti sih cara kerjanya tubuh itu kayak apa. Tapi ketika kita dari pikiran kita itu pasti pengaruh sama otot kita. Kalau dari awal kita mikirnya aduh aku kok sakit ini sakit itu, udah main yang nyantai-nyantai aja, dan akibatnya mainnya kita itu banyak yang salah atau banyak errornya karena dari awal pikiran kita itu udah nggak punya niatan untuk menang. Niatannya pengen main santai sekedar olahraga, asal nggak sampai membuat kita cedera lebih parah. Oke guys, gitu aja sih mengenai perbedaan sistem ya. Kita nantikan di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya apakah ada perbedaan sistem atau yang diperbarui oleh BWF, dan apakah nanti kita bakal adopsi sistem yang seperti itu. Ya kita lihat aja atau dicoba dulu cocok nggak sama pemain-pemain dari grup-grup yang kita hadiri. Oke guys, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti aku kasih bonus di akhir video ini mengenai basic rotasi yang part 2. Kalau part 1 itu kan cuman kalau di smash posisi defense misah kiri dan kanan, kalau ngemes depan dan belakang. Tapi yang part 2 itu rotasinya itu loh, kapan kita harus pindah, terus walaupun gitu kapan kita harus ngambil, siapa yang ngambil. Nah itu yang part 2 nanti.